Halo, balik lagi di Multi Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review HG Mask for Gundam dari Daban Model. Nah, ini dia box artnya dari si Mask for Gundam yang sama persis kayak si Bandai, cuman nggak ada logo dan ditambah angka di atasnya itu tuh. Kemudian di sampingnya ini action force-nya dari si Mask for Gundamnya, dan di sampingnya lagi ini si rear view dan front view-nya dan sedikit cerita dari si Mask for unitnya. Nah, ini sampingnya cuman seperti ini doang. Dan kita lihat nih isinya seperti apa. Isinya kita dapat satu kantong seperti ini warna merah. Kemudian ini juga kita dapat satu kantong lagi dan satu manual booknya. Langsung aja kita lihat manual booknya nih seperti ini. Nah, ini bagian depannya seperti ini. Dan di dalamnya seperti biasa sih. Ini ada runner-runnernya. Cuma runnernya ini lebih banyak dibandingkan dengan si Bandai. Karena kita dapat si senjatanya nih. Yang biasanya di Bandai itu dijual terpisah. Kalau di sini kita udah dapat all in. Cara perakitan si core Gundamnya sama persis. Dan si Mask for-nya juga sama persis. Yang membedakan ini nih. Perakitan senjatanya. Runner A-nya seperti ini, ada warna merah, kuning, dan marun. Kemudian ada runner B-nya warna putih seperti ini. Dan ini dia runner B satunya. Ini khusus untuk si Mask for. Kemudian ini dia runner inner frame-nya. Ini untuk pesawatnya. Kemudian ini dia nih runner tambahan untuk senjatanya yang kita nggak dapet di Bandai. Ini clear part-nya. PC-nya, kemudian kita juga dapat yang namanya stand base nih, mantep banget. Dan ini dia stikernya. Kita bahas masalah proses perakitannya. Sama seperti si i3 Gundam yang kemarin, gak terlalu ada masalah pas saat proses perakitannya, karena proses perakitannya tuh simple banget dan snafitnya juga udah lumayan enak dibandingkan dengan daban-daban yang lainnya. Cuman ini lebih menyenangkan sih kalau misalnya menurut gua. Karena kenapa? Karena ada proses perakitan bikin senjatanya yang gak ada di si i3 Gundam. Nah, ini dia si core Gundam dengan si Mask for unit setelah selesai dirakit. Dan ini si Mask for unitnya lebih badass dibandingkan dengan si i3 Gundam yang kemarin gue jatuh cinta sih. Kemudian si core Gundamnya ini sebenarnya sama persis kayak punya si i3 Gundam kemarin. Cuman ada beberapa warnanya aja yang berbeda. Warna hitamnya lebih gelap. Kemudian warna merahnya lebih marun. Kemudian si sensornya itu warna kuning. Nah, ini dia si Mask for unitnya. Ini ajib banget. Gue suka banget desainnya. Setelah kita pasangkan senjatanya seperti ini. Ini lebih badass dibandingkan dengan si i3 Gundam. Dan ini setelah kita gatai, ini jadi seperti ini. Gimana menurut kalian nih? Kalian lebih suka yang mana? i3 Gundam atau yang ini, coy? Dan kalau misalkan kalian beli Bandai, kalian nggak dapat si senjata pedang sama backpacknya seperti itu ya. Kalian harus beli terpisah. Kalau di Daban ini udah include semua, dan ini benar-benar amazing kalau misalkan menurut gua ya. Gue suka banget desainnya. Nah, ini kepalanya seperti ini, dan ini nggak terlalu kelihatan sisi simlen di kepalanya seperti yang i3 kemarin, kan agak kelihatan. Kalau ini nggak terlalu nih. Untuk yang lainnya sih sama persis kayak si i3 Gundam, cuman ini nih agak beberapa bagian yang berbeda ya. Yang pertama itu ada di bagian si shoulder padnya nih. Ini agak berbeda dengan si i3 Gundam. Kemudian di sini nih, ini yang berbeda juga nih. Jadi kayak si i3 Gundam cuma ditambahin aksesorisnya nih di sini nih. Tapi yang lainnya sih nggak terlalu jauh beda sih. Nah, yang jauh beda lagi adalah si backpacknya seperti ini nih. Kalau di i3 Gundam kan cuman itu doang ya. Cuman kalau ini kita dapat backpack yang seperti ini nih, amazing. Gue seneng banget. Gue suka banget dengan backpacknya ini kayak gini nih. Bagian kakinya juga nggak terlalu jauh beda, cuman ini doang yang beda nih sama ini nih. Jadi ya hampir 11-12 lah, cuman ini lebih keren. Dan ini backpack yang keduanya nih, alternatif backpacknya nih kayak gini. Gimana? Kalian lebih suka yang mana? Yang pertama atau yang kedua kayak gini? Gua sih lebih suka yang pertama. Dan ini dia nih
beberapa pose yang kalian bisa adaptasikan di si Mask for Gundam ini. Dan seperti biasa artikulasinya juga bagus banget dan pose-posenya juga keren-keren banget sih. Gua suka banget dengan si Mask for Gundam ini. Tingginya sekitaran 13 sentian dan ini sama persis kayak si E3 Gundam. Dan ini dia nih ketiga core Gundam. Ini si Mask 4, kemudian ini si E3 Gundam, dan yang warnanya abu-abu itu si Wave 2. Kalian lebih suka yang mana antara ketiga ini? Gua kayaknya lebih suka si E3 Gundam sih. Dan ini dia perbandingan ketiga si unit armornya. Ini keren-keren kan? Gua sih lebih suka yang mana ya? Mask 4 sama Wave 2 lebih keren sih bandingkan dengan E3. Dan ini ketiganya nih antara si E3 Gundam, Mask 4 Gundam sama Wave 2. Kalian lebih suka yang mana? Nah, ini gue sih lebih suka si Wave 2 sih sebenarnya. Dan ini perbandingan dengan si X2 Magnum dan si X-Mao. Jadi X-Mao lebih pendek tapi si X2 Magnum lebih tinggi. Nah, ini dia aksesoris yang akan kita dapat lebih banyak dibandingkan dengan si E3. Yang pertama kita dapat 2 beam saber yang ada di backpacknya. Kemudian ini kita dapat efek beam sabernya seperti ini. Kemudian ini rifle-nya untuk si core Gundam. Kemudian shield untuk si core Gundamnya seperti ini. Kemudian kita dapat juga nih alternatif backpacknya. Jadi alternatif backpacknya ini ada banyak ya. Ini yang alternatif backpack pertama, ini yang kedua, nih untuk custom, yang ketiga ini juga kita dapat kayak gini. Ada 4 coy, kayak gini. Nah, ini backpack utamanya seperti ini nih. Nah, ini cara tinggal kita slotin aja masuk ke situ, dan kita dapat 2 pedang seperti ini. Kemudian kita dapat pedang seperti ini juga. Jadi pedangnya itu udah kita dapat 3 senjatanya dan 1 kapak nih, kayak gini nih, keren nih. Nah, kapaknya dan sama pedangnya bisa kita gabungin jadi pedang yang lebih gede. Nah, seperti ini. Dan kita bisa pasangin di backpacknya nih. Nah, seperti ini. Kemudian nih alternatif backpacknya cara pasangnya sama persis, cuma ini cara nyimpen si senjatanya yang agak berbeda. Kalau yang tadi ke samping, kalau ini ke belakang seperti ini. Dan yang bagusnya lagi dia bisa nyimpen si kapaknya di bagian belakang seperti ini. Ini mantap sih. Nah, kepalanya bisa ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian patah kiri patah kanan juga bisa seperti ini. Kemudian bisa diputar 360 derajat. Kemudian tangannya bisa diputar 360 derajat. Kemudian rengkangan tangannya udah jauh banget. Bicepnya bisa diputar. Kemudian tekukannya udah bagus banget dan tangannya bisa diputar-putar seperti ini. Pinggangnya nggak bisa digerakin, cuman bisa diputer-puter aja kayak gini. Kemudian waistnya ini bisa digerakin ke depan ke belakang seperti ini. Kakinya bisa split, nah seperti ini. Kemudian bisa diputer pahanya ke depan ke belakangnya jauh banget, dan tekukan kakinya udah bagus banget. Dan kita akan beralih ke si Mask 4 unitnya. Nah, ini tangannya bisa digerakin nih, cakarnya, klaunya. Kemudian pahanya ini bisa kayak gini, bagus banget. Dan ini kakinya bisa digerakin. Ini hati-hati nih, ini suka copot sih gua di situ. Ini kakinya, pergerakan kakinya seperti ini, dan backpacknya bisa digerakin seperti ini. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si Mask 4 Gundam dari Daban ini sih lebih worth it lagi dibandingkan dengan si E3 yang kemarin ya. E3 yang kemarin aja gue udah rekomendasiin buat kalian, apalagi yang ini, karena ini sudah dapat si senjatanya, unit senjatanya yang biasanya kalau di Bandai itu dijual terpisah. Di sini udah all in semua, apalagi kita dapat si aksesoris stand base-nya. Nih lebih gila lagi sih, apalagi ini gua suka banget sama si Mask 4 unitnya ya. Jadi pesawat si Mask 4 nya itu keren banget ketika ditambahin sama si senjatanya. Nah, itu aja sih review kita kali ini, sampai jumpa lagi.